Hasanaini. Hasanaini dua hasan. Jadi marhaban ya nuran aini, marhaban 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 jadal hasanaini, marhaban marhaban hasanaini. Betul, hasanaini dua cucu. Makanya mohon maaf sama lihat di TikTok dan itu terbaru mohon maaf di sholawat itu sekarang jadal hasanaini. Jadal hasanaini. Kalau Husaini Husain saja. Itu mohon maaf, itu marhaban yang disusun oleh Syiah. Tahu Syiah? Orang Syiah itu orang yang senangnya pada Sayyidina Ali, malah memenangi Sayyidina Ali daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Syiah itu dari ada namanya, mohon maaf, nikah mut'ah, nikah kontrak dan macam-macam sebagainya. Tidak benar itu, mohon maaf. Oke. Jadi masukan. Jadi kalau mau ada hasanain, ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi marhaban tadi, ya tadi jadal hasanaini. Karena Rasul itu punya cucu yang paling cinta itu Hasan sama Husain. Kalau Hasan, mohon maaf, Rasul sering nyium Hasan itu mulutnya. Kalau Husain sering dicium ini lehernya. Nah itu mohon maaf, Husain iri, matur kepada ibunya Fatimah, Umi, kenapa jadi kok kalau nyium Mas Hasan kok mulut, kok saya ini, kok saya enggak kok mulutnya? Ya mohon maaf, ternyata Rasulullah itu sudah dikasih tahu sama Allah bahwa, tapi nggak dikasih tahu sama ini ke cucunya nggak, coba dikasih tahu sama ke Fatimah. Jadi besok kelak Hasan itu cucu saya gitu ya, anakmu wafatnya itu diracun dari orang yang terdekat. Jadi, diracun oleh orang terdekat. Hasan akhirnya matinya diracun. Kalau Husain itu dipenggal. Jadi sampai sebagai di Karbala itu. Jadi akhirnya terjadi tanggal 10 Muharram itu yang terkenal seperti itu. Padahal ya sudah sudah pokoknya Allah ya. Tapi balik lagi tidak boleh sedih nemen, tidak boleh. Sedih itu boleh, tapi sedih nemen-nemen tidak boleh. Oke. Ini majelis taklim apa ini? Berarti jadi apa ini? Oh gitu ya, ya udah nanti ya. Oke siap. Ibu-ibu rahimakumullah, dibuka Qur'annya surah Yunus. Nah ini supaya kita tahu ini ya. Kalau ibu nanti ditanya, apakah ada dasarnya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dasar pertama adalah Quran surah Yunus surah 10 ayat 58. Ini apa itu Al-Quran? Ya. Coba, sudah siap? Sudah siap? Ketemu Bu? Coba Ibu baca. Tadi ada yang baca qiraat? Ada ya? Ya baca tanda aja, murattal. Enggak ada apa-apa ya. Monggo pakai mic. Iya, pakai mic Bu. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah, kalau kita buka tafsir Ibnu Abbas, qul bi fadlillahi
wa bi rahmatihi bi fadlillah. Saya tanya, ada karunia Allah wa rahmatihi wa bi rahmatihi, ada rahmatnya Allah yang itu lebih baik daripada dunia seisinya yang kita kumpulkan semuanya. Lah, yang dimaksud karunia Allah itu apa? Ibu, di dalam tafsir Al-Wajiz, ya, yang dimaksud bifadlillah, karunia Allah terbesar itu apa, Bu? Pak? Apa? Agama Islam. Ada tafsirannya, Bu ya? Ada. Ibu pakai tafsir apa? Oh, betul. Waduh. HP-nya pakai itu di Google apa? Oh, Google, ya. Di tafsir Al-Wajiz. Betul, itu yang disusun oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi karunia Allah terbesar itu adalah agama Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita yang beragama Islam, jamaah itu termasuk nikmat yang paling besar. Apakah mohon maaf semuanya orang itu ditakdirkan dalam keadaan Islam? Jawabannya aslinya iya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang dilahirkan, ibunya siapa saja, itu dalam keadaan suci. Yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya. Maka mohon maaf, walaupun kita ini termasuk mungkin mohon maaf Islam keturunan atau apakah, mohon maaf jangan sampai kalah dengan orang-orang yang baru masuk Islam, yang belajar Islamnya luar biasa. Pertanyaan saya semuanya, Bu, agama Islam itu agama yang benar atau paling benar atau agama yang hanya diridhoi Allah? Nah, mohon maaf ini perlu ketahui. Kalau Islam agama paling benar, berarti ada yang benar dong. Berarti Yahudi benar dong, Nasrani benar? Tidak benar, tidak begitu. Ternyata Islam bukan agama paling benar, tapi Islam adalah satu-satunya agama yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qurannya surah berapa? Buka Qurannya surah 3 ayat 19. Surah 3 ayat 19. Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah hanyalah Islam. Pertanyaan saya selanjutnya, pelan-pelan ya. Semua agama para nabi itu agamanya apa, Bu? Islam atau ada yang lain? Ternyata Islam. Mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata Islam. Qurannya surat berapa? Yang bisa dapat hadiah buku. Buku saya, judulnya Dahsyatnya Sholawat. Ada yang bisa enggak? Qurannya surah 3 Ali Imran ayat 84. Sekarang saya tanya, ayo kita bersejamannya pada anak-anak kita. Nah, jangan sampai kamu itu mati kecuali dalam keadaan Islam. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau ada orang mencari agama selain Islam, jangan sampai anak kita, keluarga kita, ayo, kalau mencari agama selain Islam, akhirnya apa, Bu? Pak? Apa? Buka Qurannya surah Al-Imran ayat 85. Coba diterjemahkan, Bu, ke dalam bahasa Korea. Oh, gila. Aja lah. Silakan, Bu. Ayo, yang siap langsung dibaca terjemahannya. Ayo. Nah, yang siap langsung ya. Monggo. Ayo. Siapa yang mencari agama selain Islam, agama yang dapat diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka semua amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan menjadi orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Contohnya siapa? Contohnya adik saya, Asmiranda. Beda bapak, beda ibu itu.
Asmiranda. Dulu kan mau dapat Dude Helino, nggak jadi itu ya toh. Ya sudah, akhirnya dia dapat Jonas atau siapa itu ya. Jadi balik lagi jangan rahimahullah. Bu, jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita pindah agama gara-gara pasangan, gara-gara jabatan, gara-gara pekerjaan. Jangan. Nah, pertanyaan saya, agama yang dari Allah kan Islam. Qurannya surat 5 ayat 2. Al-yauma akmaltu, surat 5 ayat 2. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sudah Bu ya? Makanya ayo. Ibu siapa yang biasanya isi koma baca al-ma'surat? Angkat tangan. Ma'surat itu sangat terus masa ayo bau baik orang-orang Ustaz. Disetel toh. Tapi dia baca juga. Baca enggak? Baca mendengarkan toh. Jadi Bu, diusahakan paling nggak habis subuh sama habis sholat asar. Hadis Rasul, barang siapa setelah habis sholat